negara-negaranya itu, yaitu bahwa akhirnya partai menjadi tempat transaksi, partai itu menjadi tempat jual beli suara, dan bukan tempat di mana nasib bangsa ini bertaruhan. Dan kalau sekiranya partai dalam kehidupan 10 tahun seperti ini, yaitu tidak lagi menjadi tempat di mana reinventing Indonesia itu dikerjakan, menurut saya ini menjadi kegiatan yang sangat fundamental sifatnya. Kenapa? Karena reformasi membalikan itu, yaitu bukan lagi kekuasaan negara tetapi kekuasaan society. Dan yang namanya society itu yaitu dilambangkan seluruhnya di dalam partai itu. Tetapi selama 10 tahun yang kita lihat bahwa yang terjadi di dalam partai adalah transaksi yang demi kepentingan sendiri. Dan karena itu hidup di dalam masyarakat kita itu bahwa Dewan Perwakilan Rakyat itu bukan Dewan Perwakilan, tetapi satu dewan yang untuk mewakili partai masing-masing. Dan karena itu saya katakan bahwa dengan suatu jenis Dewan Perwakilan semacam ini mungkin perlu lagi suatu reformasi tersendiri untuk hal-hal yang semacam itu. Sekarang di mana kira-kira kalau kita mau katakan bahwa taruhlah di dalam undangan dalam toleran kita ini, yaitu adanya membayangkan semacam roadmap. Tapi kami atau saya sebenarnya nggak mampu memberikan roadmap itu. Tetapi satu bentuk memperbaiki bagaimana roadmap semacam itu, yaitu harus terjadi kembali keseimbangan itu, yaitu keseimbangan antara negara, modal dan masyarakat. Karena tiga-tiga ini menguasai resource yang berbeda, yaitu negara akhirnya menguasai resource yang lain yang sangat induk dan sangat keras di dalamnya, yaitu dia mengatur, dia memonopoli kekuasaan untuk mengatur, yaitu rules and regulation itu hanya negara yang memang membuat dan dipatuhi oleh semua. Tetapi modal menurut saya memang tidak bisa dengan sendirinya kita katakan bahwa modal itu bukan urusan kita. Modal adalah urusan kita. Kenapa? Karena itu adalah satu mobilisasi dari resource yang luar biasa yang harus dipakai sepenuhnya untuk kemampuan atau untuk kepentingan bangsa ini. Dan yang ketiga adalah kekuatan masyarakat itu. Yang di sini saya katakan kira-kira yaitu di dua level yang harus diambil, yaitu yang pertama misalnya yaitu bahwa masyarakat itu harus kembali mengontrol kehidupan partai itu. Masyarakat itu harus mengontrol kembali kehidupan negara itu, dan masyarakat juga harus mengontrol kembali kehidupan modal di sini ini. Modal dalam arti umpamanya sekarang ini mulai dipopulerkan CSR umpamanya, yaitu corporate social responsibility. Saya pikir CSR ini kalau dilihat dari unsur perimbangan seperti ini, CSR itu bukan semata-mata kedermawanan perusahaan bukan. Saya pikir CSR itu harus menjadi hak, menjadi rights, itu hak yang dengan undang-undang tertentu diberikan kepercayaan kepada satu perusahaan. Tapi dengan CSR seluruh kemampuan itu harus dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk apa yang kita tidak tahu, tetapi sekurang-kurangnya itu bukan kedermawanan perusahaan. Dan yang kedua yaitu capacity building dan organisasi kemasyarakatan secara umumnya. Dan saya pikir juga yang hari ini memang ditunjukkan dengan sangat baik oleh persaudaraan alumni HMI itu, yaitu salah satu dari capacity building itu adalah membangun dan maintain knowledge dalam hal-hal seperti pertemuan kayak ini yang dengan sendirinya akan menjadi menular kembali seluruh baik
pengalaman maupun kekuatan yang berasal dari pertemuan-pertemuan semacam ini. Dan itulah dengan ini pun salah satu cara dari capacity building ada di dalam masyarakat ini. Hanya dengan sekali lagi saya mau menutup ini dengan mengatakan bahwa kami tidak mampu, saya tidak mampu memberikan roadmap, tetapi pertanda kesananya itu harus diseimbangkan kembali. Karena kalau tidak seimbang, korupsi dan seterusnya itu menjadi acara setiap hari. Dan dengan itu tidak ada pendidikan politik apapun yang dikerjakan baik oleh partai maupun oleh persekutuan partai yang sudah hidup kita berikan selama 10 tahun sejak reformasi. Dan reformasi yang di sini saya berikan suatu nilai yang tersendiri, yaitu reformasi dalam arti reinventing Indonesia. Saya sudah meninggal Indonesia Raya dan masuk ke dalam Indonesia dalam, dan Indonesia dalam itu adalah kita ini. Dan salah satu versinya yaitu kekeliruan yang hebat di sini, yaitu bahwa pulau-pulau yang di batas-batas itu dibilang pulau-pulau apa istilahnya itu terluar, bukan terluar, itu pulau terdalam, pulau terdalam. Nah, gimana bedanya? Bedanya itu Republik Rakyat Cina misalnya, dia artikan betul batas itu adalah bagian dalamnya Eropa, bagian dalamnya Cina. Karena itu dibangun dengan sangat serius. Di sini kan enggak. Sekali disebut itu pulau terluar, itu adalah pulau yang terabaikan. Dan itu kan mengerikan. Tahu-tahu ini kita bertolak dari Indonesia Raya itu. Yang namanya Indonesia Raya itu mulai digerogoti dari pulau per pulau, pulau per pulau. Kenapa? Karena sikap dari sini itulah pulau-pulau terluar. Yang menurut saya secara bahasa pun harus diubah. Kalau itu bukan pulau terluar dan pulau terdalam. Dengan itu baru kita ingin mengubah cara pandang, dan dengan itu bahwa reinventing Indonesia itu menjadi mendapatkan satu makna yang benar-benar berguna, dan berdasarkan itulah kita semua kita merancang suatu roadmap ke depan.